Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar kode keras Pascal Struijk bakal gabung timnas Indonesia. Pascal Struijk, bek Leeds United yang kirim kode segera perkuat timnas Indonesia menarik untuk dibahas. Sebab kode tersebut bisa saja didengar PSSI dan membuat Struijk menjadi pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi dan perkuat skuad Garuda. Lantas apa kode yang dimaksud? Semuanya bermula dari Pascal yang meninggalkan komentar penyerang Indonesia di akun Instagram rekannya di Leeds United, yakni Joel Piroe. Piroe tampak membalas perbuatan Pascal Struijk. Sebab di unggahan Struijk, Piroe turut berkomentar dengan membawa timnas Indonesia, yakni Indonesia is calling, yang dapat diartikan Indonesia memanggil Pascal Struijk. Rumor Pratama Arhan gabung Semen Padang. Masa depan Pratama Arhan menarik diulas. Kini, ia disebut ada peluang Pratama Arhan pulang dari Korea Selatan untuk gabung klub Indonesia, yakni Semen Padang. Rumor ini muncul usai munculnya unggahan mertua Pratama Arhan, Andre Rossidare. Dalam unggahan di akun Instagram Andre Rossidare itu, disebut ada wacana untuk memulangkan Pratama Arhan dari Korea Selatan. Lalu Andre Rossidare membuka peluang Arhan untuk membela Semen Padang. Arhan sendiri diketahui masih berada di Korea Selatan saat ini untuk memperkuat Suwon FC. Bagaimana pendapat pendukung timnas Indonesia kalau selama libur 2 bulan sebelum masuk ke klubnya musim depan untuk menjaga kondisi, Pratama Arhan bermain di Semen Padang FC? Tulis Andre Rossidare dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Nah, diketahui Arhan sendiri kesulitan mendapatkan menit bermain di Suwon FC sejak gabung Suwon FC dari Tokyo Verdy pada 16 Januari 2024. Arhan baru bermain 2 kali saja. Pelatih Persib sebut cedera DDS misterius. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengaku sedikit dibuat bingung dengan cedera yang diderita David da Silva. Sebagai informasi, David da Silva mengalami cedera saat memperkuat Persib Bandung melawan Dewa United pada 19 Agustus lalu. Pemain asal Brazil itu lalu harus absen cukup panjang akibat cedera aduktor femoris. David da Silva mulai kembali merumput pada saat Persib Bandung melawan Madura United. Hanya kala itu Bojan Hodak baru menurunkan DDS pada akhir babak kedua. Sang pemain kembali turun sebagai pemain pengganti ketika Persib melawan FC Zhejiang pada 3 Oktober lalu. Setelah itu David da Silva secara mengejutkan kembali dikabarkan cedera. Bahkan pemain berposisi sebagai striker itu lagi-lagi harus absen saat Persib menjamu Persebaya pada 18 Oktober lalu. Situasi ini rupanya membuat Bojan Hodak merasa bingung dengan cedera yang dialami oleh DDS. Carlos Peña, tak masalah lini depan Persija tumpul. Pelatih Persija Jakarta Carlos Peña tak menganggap tumpulnya lini depan tim besutannya sebagai masalah. Laga kontra PSIS Semarang sebagai contohnya. Lini depan Persija Jakarta belakangan ini panen sorotan. Pasalnya 2 bomber andalan macan Kemayoran Gustavo Almeida dan Marco Simic masih tumpul di Liga 1. Padahal keduanya diharapkan bisa mempertajam lini serang macan Kemayoran. Juru taktik asal Spanyol itu menilai mencetak gol bukan hanya tugas seorang striker, melainkan semua pemain. Ada hal lain yang diharapkan Carlos Peña kepada kedua pemain tersebut. Carlos Peña pun mengatakan jika tugas striker tidak hanya melulu mencetak gol ke gawang musuh. Dalam pertandingan kontra PSIS, Gustavo Almeida memberikan contoh. Dia berhasil memaksa Adi Satrio untuk melanggar dirinya yang berpeluang mencetak gol. Hasilnya Adi Satrio pun diusir keluar lapangan usai menerima kartu merah, sehingga jalannya pertandingan pun berubah dan menguntungkan Persija. Euforia Arema, William dapat julukan baru. Dalam laga melawan Malut United, William mencetak 2 gol. William juga sempat melakukan selebrasi unik dengan memakai kepala maskot Arema yang berbentuk singa. Karena kedekatannya dengan supporter, William kini dapat julukan baru,
Aremania memplesetkan namanya menjadi Willion yang memiliki nama singa William. Beberapa Aremania sudah memanggilnya dengan julukan itu saat melakukan selebrasi kemenangan kemarin. Sang pemain tampak senang dengan panggilan itu. Ia membalasnya dengan menyanyikan lagu Aremania, karena di antara pemain asing Arema FC, dia jadi pemain yang paling cepat menghafal lirik lagu Salam Satu Jiwa. Penerjemah pelatih yang juga mantan pemain Arema FC, Claudio De Jesus, mengaku jika William pemain yang mudah membaur. PSM Makassar siap uji magis jersey merah Persebaya. PSM Makassar yang akan menjadi lawan Persebaya berikutnya di pekan ke-9 datang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Tim asuhan Bernardo Tavares tersebut baru saja meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Madura United. Dengan raihan 15 poin dari 8 pertandingan, PSM siap memberikan perlawanan sengit saat bertandang ke Stadion Gelora Bung Tomo pada 23 Oktober mendatang. Fakta menarik dari perjalanan Persebaya Surabaya hingga pekan ke-8 ini adalah kontribusi besar jersey merah mereka. Sebelum kekalahan dari Persib Bandung, jersey merah telah menjadi seragam perang yang membawa kemenangan bagi Green Force. Beberapa kemenangan penting mereka yakni mengalahkan PSS Sleman dan Barito Putra diraih saat mengenakan jersey merah. Dan secara statistik dari 8 pertandingan yang telah dilalui Persebaya musim ini, jersey merah memberikan kontribusi paling besar dengan torehan 12 poin. Sementara itu jersey hijau dan putih masing-masing hanya menyumbang 4 poin saja. Hasil lengkap dan klasemen sementara BRI Liga 1 hingga pekan ke-8. Pekan ke-8 BRI Liga 1 musim ini menyajikan 2 pertandingan. Pada Minggu sore, PSS sukses mengalahkan Barito Putra dengan skor 3-0 di Stadion Sultan Agung Bantul. Gol PSS Sleman dicetak oleh Hoki Caraka pada menit ke-8, Kleberson pada menit ke-13, dan Gustavo Tokatins pada menit ke-60. Sementara itu pada hari Minggu malam, tuan rumah Persita Tangerang harus takluk dari Bali United. Yang menarik, laga ini berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, yang notabene markas Bali United. Markas Persita, Stadion Indomik Arena memang sedang direnovasi. Persita nyaris mengakhiri laga dengan 1 poin. Sayangnya pada menit ke-90+3, Bali United justru mencetak gol kemenangan melalui Privat Mbarga. Kemenangan ini membuat Bali United naik ke posisi puncak klasemen sementara BRI Liga 1. Dan berikut ini klasemen sementara BRI Liga 1 hingga pekan ke-8 sebagai berikut. Bali United geser Persebaya di puncak klasemen, namun poinnya sama 17, selisih gol saja. Sementara Persib, PSM, Borneo menempel ketat di bawahnya. Persik, Persija, dan Arema masih ada di papan tengah. Sementara itu di papan bawah juga tidak banyak perubahan meskipun klub seperti Persis Solo meraih kemenangan. Sementara itu PSS Sleman sudah kembali naik dan sudah tidak di dasar klasemen, bergeser Semen Padang dan Madura United. Yang patut diwaspada adalah PSS Semarang. Kali ini penampilannya drop banget sehingga lebih dekat ke zona degradasi. Gimana guys? Dengan klub favorit kalian ada di peringkat berapa? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.